Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di turnamen tatap muka Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz ini, performa Hikaru Nakamura lagi on fire. Di sesi permainan rapid selama 3 hari ini kawan, dia tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun, dengan bermain 6 kali remis dan sisanya 3 kali menang. Sementara dia menempati puncak klasemen dalam sesi rapid dan diikuti oleh rekannya Fabiano Caruana yang selisih 1 poin. Jika permainan Nakamura tetap konsisten, sangat mungkin bagi Nakamura untuk menjuarai turnamen ini. Apalagi Nakamura sangat terkenal mahir dalam permainan blitz. Ini terlihat dengan elo rating blitznya kawan yang cukup tinggi dengan 2.900 poin. Tadi pagi kita sudah lihat permainannya saat lawan Caruana. Sore ini kita akan cover lagi gamenya Hikaru Nakamura saat melawan Dominguez Perez atau Linier Dominguez Perez. Langsung saja kita ke atas papan. Untuk sesi ini atau video ini kawan, kita tidak perlu lagi lihat profil kedua pemain. Kita langsung ke permainannya. Di sini Nakamura pegang putih bermain dengan pion D4. Pion D5 oleh Dominguez. Pion C4 Queen's Gambit. Gambit diterima, pion pukul pion. Sekarang kuda putih F3. Kuda hitam F6, pion E3 membuka diagonal petak terang bagi gajah, dan Dominguez melanjutkan pion E6 juga membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah gelapnya. Gajah putih pukul pion C4, langkah-langkahnya masih cukup standar kawan. Langkah pion C5 ini merupakan langkah pilihan utama. Di sini Nakamura melakukan rokade dan hitam melanjutkan pengembangan kuda C6. Nakamura mengembangkan kudanya ke C3, pion A6 lanjut Dominguez, menteri putih ke E2, Dominguez melanjutkan pion B5 menyerang gajah, gajah mundur, dan Dominguez mengembangkan gajah petak terangnya di petak B7. Dan Nakamura mendorong pionnya ke D5 menantang pion hitam. Tantangan diterima, hitam memukulnya menggunakan kuda. Di sini Nakamura menggeser betengnya terlebih dahulu ke petak D1 untuk mengepin kuda. Ada satu game kawan yang pernah memainkan variasi-variasi seperti ini sampai langkah ke-11 ini. Dimana saat itu hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke petak E7 dan permainan berakhir remis. Di sini Dominguez melanjutkan dengan langkah menggeser menterinya ke B8. Dibalas Nakamura, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya gajah hitam bergerak ke D6 untuk mempersiapkan diri melakukan rokade pendek. Nakamura di sini membalas dengan langkah kuda ke B6 mengancam beteng. Beteng bergeser naik ke A7, menteri putih ke D3 mengancam gajah. Gajah mundur ke E7 dan memberikan kesempatan menteri putih bergerak ke D7 skak. Memaksa raja bergeser ke F8 dan hitam sudah kehilangan kesempatan untuk rokadenya kawan. Di sini Nakamura menarik menterinya ke F5, mengosongkan petak bagi kudanya untuk memberikan ancaman skak garbuan. Diantisipasi dengan menggeser raja ke G8, Nakamura melanjutkan pion B3. Berencana menempatkan gajah di petak B2 di langkah berikutnya untuk mengontrol diagonal gelap panjang ini kawan. Dan hitam melanjutkan pion H5, membuka jalur pengembangan betengnya untuk naik ke atas. Gajah putih B2, beteng hitam naik ke H6, dan Nakamura mulai mengaktifkan beteng A bergeser ke lajur C, dan menteri hitam bergeser ke E8. Nakamura melanjutkan kudanya ke D5, memberikan pressure bagi gajah di petak E7. Gajah hitam ditarik mundur ke F8. Menteri putih bergerak ke G5. Persiapan mungkin melakukan skak garbuan bagi menteri hitam. Jika nanti kuda melakukan skak di peta ini, kalau dipukul dengan beteng, maka putih masih bisa memukulnya dengan gajah. Di sini Dominguez mengantisipasi ancaman kuda lompat ke F6 dengan menggeser menterinya ke E6. Kuda putih lompat ke F4 menyerang menteri. Dominguez menawarkan pertukaran menteri di petak G4. Sementara tawaran ditolak oleh Nakamura atau menundanya. Dia memainkan pion H3. Dominguez pukul menteri putih, dipukul balik oleh kuda putih, dan Dominguez memainkan gajahnya mundur ke A8.
memberikan akses bagi betengnya untuk aktif kawan dalam permainan nanti. Nakamura pun merespon dengan langkah gajah A3 untuk memberikan pressure bagi pion C5. Diantisipasi dengan mendorong pion ke B4. Gajah mundur kembali. Sekarang pion A5 lanjut Dominguez. Selanjutnya Nakamura melangkahkan kuda ke E4. Dan sekarang pion ini sudah tidak bisa di backup lagi dengan para perwira yang lain kawan. Dominguez pun memainkan pion A4. Kuda pukul pion C5. Pion A pukul pion B3 dipukul balik oleh pion A. Sekarang Nakamura unggul 1 pion. Pion H4 lanjut Dominguez. Nakamura memainkan kuda ke D7 ingin mengincar gajah gelap hitam. Gajah digeser ke E7 dan kuda bermanuver kembali ke B6. Mencoba mengejar gajah petak terang. Gajah naik ke B7, sekarang beteng putih bergerak ke D7. Niatannya adalah di langkah berikutnya ingin mengeliminasi kuda yang ada di peta C6, sehingga nanti beteng bisa pukul gajah yang ada di peta E7. Langkah ini diantisipasi dengan menggeser betengnya ke D6, menawarkan pertukaran beteng. Jika pada posisi ini putih langsung pukul kuda ini menggunakan beteng merupakan langkah blunder kawan. Karena pada posisi seperti ini kawan, hitam akan melanjutkan pukul beteng putih terlebih dahulu yang ada di peta D7. Dan posisi gajah putih yang ada di peta C6 ini masih dalam ancaman gajah hitam. Jika putih melanjutkan dengan langkah kuda pukul beteng hitam yang ada di D7, selanjutnya gajah hitam akan pukul beteng yang ada di peta C6 dengan tempo mengancam kuda dan hitam akan menang kualitas perwira di sini. Jadi pada posisi ini Nakamura menerima tantangan beteng hitam, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh gajah dan selanjutnya Nakamura menawarkan pertukaran perwira dengan langkah kuda ke C8, memberikan ancaman garbuan bagi gajah serta beteng hitam ini. Tak ada pilihan langkah terbaik lainnya kawan kecuali gajah pukul kuda ini. Jika pada posisi seperti ini saat ada garbuan dari kuda putih ini kawan, beteng hitam mencoba bergeser ke A2 untuk mengancam gajah putih di peta B2 ini. Simpel putih tetap bisa pukul gajah hitam dan kudanya pun masih memberikan ancaman bagi perwira yang lain. Atau mungkin pada posisi seperti ini tadi, gajah hitam pukul kuda yang ada di peta F4, hitam akan kehilangan betengnya. Jadi memang langkah terbaik adalah gajah pukul kuda, beteng putih pukul kuda hitam di C6 memberikan ancaman bagi kedua gajah hitam ini diantisipasi dengan langkah gajah ke C7. Tapi setelah Nakamura memainkan kudanya ke D5 ini kawan, Leiner Dominguez Perez menyerah di langkah ke-37. Tentu saja apabila gajah gelap ini pindah kawan, maka gajah terang yang ada di belakangnya akan tewas oleh beteng putih dan putih akan menang jumlah perwira. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, hitam pun atau Dominguez pun menyerah di langkah ke-37. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang mengalahkan kompatriotnya Leiner Dominguez Perez di game ke-7-nya. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.